Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Ustaz Nur Salim Basyah LCMA yang akan membawakan tausiah pada zuhur kali ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu jamaah yang telah hadir, serta tak lupa pula kepada YouTuber kita Ustaz Endang yang kami muliakan. Baik, seperti biasanya kita setiap hari Senin sampai hari Kamis pada zuhur kita melaksanakan tausiah. Kali ini yang hadir di tengah-tengah kita yang mulia Al-Ustaz Nur Salim Basyah LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salah wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang di antara hal yang disunatkan untuk kita lakukan atau kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Sama-sama kita ketahui bahwa setiap selesai sholat 5 waktu itu ada zikir-zikir yang hendaknya rutin kita baca, dan zikirnya banyak. Namun salah satunya dan yang paling utama, bacaan yang disunatkan untuk kita baca setiap selesai sholat 5 waktu adalah istighfar. Membaca istighfar dengan tujuan bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar diampunkan, dimaafkan, dihapuskan segala dosa-dosa kita. Minimal istighfar yang disunatkan untuk kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, dan itu bacaan pertama selesai salam, yaitu 3 kali istighfar. Sebagaimana juga dinukilkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW setiap selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Adapun lafaznya bisa dengan lafaz yang biasa kita baca, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau mau kita tambah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih baik, ya. Di situ ada istighfar, juga ada pengikraran taubat kita kepada Allah. Ini kalau kita artikan astaghfirullah
aku menuntut atau meminta ampun ya dari Allah. Kalau kita baca tambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selainnya Allah, al hayyul qayyum, yang maha hidup lagi yang maha mengatur seluruh urusan makhluk, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Ya, itu di antara lafaz istighfar yang hendaknya kita baca setiap selesai solat, dan itu kalimat yang pertama. Adapun kalimat istighfar, kalimat taubat kepada Allah, tentu sangat banyak sekali, bukan hanya itu. Misalnya kita kalau memang mau pakai kalimat istighfar yang lain, kalimat taubat yang lain, boleh pakai kalimat taubat yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam misalnya. Nabi Adam menggunakan kalimat istighfar beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampunkan dosa kami dan tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Atau boleh juga misalnya ada kalimat istighfar yang lain yang dipakai oleh Nabi Yunus alaihi salam. Istighfar Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain engkau, wahai Allah, ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar orang yang zalim. Ya. Bagusnya, apa keistimewaan istighfar yang dipakai oleh Nabi Adam dan istighfar yang dipakai oleh Nabi Yunus? Di dalam kedua kalimat istighfar mereka atau kalimat taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus, di situ ada pengakuan dulu. Nah, di situ kelebihannya. Ada pengakuan terhadap dosa diri. Nah, misalnya seperti Nabi Adam sebelum bertaubat beliau mengatakan dulu, Rabbana zalamna, wahai Allah, sungguh aku sangat zalim kepada diriku sendiri. Nah, dia mengaku diri dulu zalim. Mengaku diri dulu kotor, mengaku diri dulu banyak dosa, mengaku diri dulu banyak salah kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, kemudian meminta belas kasihan Allah. Maka itu menjadi istighfar yang sangat istimewa. Demikian juga istighfar Nabi Yunus tadi, taubat Nabi Yunus tadi juga demikian, memuji Allah dulu, kemudian baru meminta ampun kepada Allah, ya, meminta taubat kepada Allah. Nah, adapun istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu banyak kalimatnya. Di antaranya yang kita baca tadi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Nah, jadi itu istighfar ini hendaklah menjadi kalimat pertama yang keluar dari mulut kita setelah kita salat, setelah salam. Nah, kalau ada kesempatan dan memungkinkan imam ketika memimpin salat berjamaah untuk membimbing jamaah beristighfar, maka itu baik. Nah, sehingga jamaah pun semua beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kalau imam tidak mungkin memimpin, mungkin ada jamaah di belakang yang masih masbuk, sehingga imam tidak bisa membimbing dengan mengeraskan suara, dikhawatirkan mengganggu jamaah yang masih masbuk, maka semua kita masing-masing hendaklah beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan makruh kalau misalnya selesai salat 5 waktu, seperti kita pernah bahas dulu, selesai salat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangun untuk salat ba'diyah, makruh. Makruh. Harus
duduk sesaat, ada jeda. Dan jeda itu diisi minimal 3 kali istighfar. Astagfirullah, 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 baru beranjak. Jadi kalau ada orang misalnya selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia beranjak keluar, itu makruh. Dan sayang orang seperti itu tidak mau sedikit menikmati cahaya solat. Karena solat itu kan cahaya. Jadi setelah kita selesai solat itu kita dapat cahaya. Maka disuruh duduk sejenak untuk menikmati cahaya, ketentraman, kenikmatan yang baru saja diberikan oleh Allah. Demikian juga kalau termasuk mau lanjut solat, juga harus ada jeda. Makanya dari sini juga kita lihat kenapa di beberapa tempat setiap salat tarawih itu sembahyang tarawih, mungkin ada yang bertanya, apakah dalam sembahyang tarawih antara 2 rakaat ke rakaat yang lain pergantian setiap salam itu ada fadlum minallahi wa ni'mah wa maghfiratau wa rahmah, kemudian setiap 4 rakaat subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Itu untuk menghindari hukum makruh tadi. Jadi kalau selesai 2 rakaat tarawih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam langsung bangun dan jamaah langsung bangun lanjut tarawih berikutnya. Hukumnya apa? Makruh. Harus ada jeda antar solat itu. Maka harus duduk sejenak. Ada masjid yang duduk saja, tok duduk. Ada masjid yang sambil mengisi jeda itu diisi dengan zikir tadi, fadlun minallahi wa ni'mah wa maghfiratau wa rahmah, atau subhanal malikil ma'bud, kemudian ditambah dengan doa. Itu dasarnya untuk menghindari makruh tadi. Tapi ada juga sebagian masjid begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk aja. Duduk, lihat ke depan, ada yang tahu misalnya, tidak apa-apa juga untuk menghindari makruh tadi. Cuman kalau diisi kekosongan jeda itu dengan zikir, tentu lebih indah. Nah, kembali kepada istighfar. Istighfar adalah hal yang paling utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Hal puncak bulan Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya minta apa kepada Allah?" Itu kalau Lailatul Qadar itu pasti makbul doa itu. Itu pasti. Kalau dapat Lailatul Qadar itu makbul doa. Saya yakin kalau kita misalnya dapat Lailatul Qadar, mungkin 2 halaman kita baca doa. 2 halaman kertas, minta ini, minta itu, minta jabatan, minta naik gaji, minta posisi, minta ditugaskan di sini, minta macam-macam lah. Kemudian terakhir nanti baru, ya Allah ampunkan dosa saya. Nah terakhir baru pengampunan dosa. Karena istimewa sekali Lailatul Qadar itu. Tetapi Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang saya minta?" Apa jawab Rasulullah? "Quli," mintalah kepada Allah, wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun." Ini siap Lailatul Qadar apa tidak? Siap insyaallah. Siap. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disuruh minta apa? Ampunan Allah. Kan kalau pakai logika bisnis kita kan rugi itu. Masa dapat Lailatul Qadar begitu istimewa, begitu langka,
yang kalau kita dapat pasti makbul doa. Doanya cuman satu disuruh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman satu. Kan rugi itu kalau kita pakai gaya berpikir kita. Tapi yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita meminta ampunan dosa kepada Allah, dan ketika seluruh dosa kita diampunkan, maka sebenarnya secara otomatis semuanya telah kita dapatkan. Yang menghambat rezeki apa? Dosa. Yang mendatangkan penyakit apa? Dosa. Yang mendatangkan susah, gundah, gelisah dalam hidup, dosa. Yang membuat hidup susah, sulit, sempit, rumit, ribet, dosa. Yang menghalangi orang husnul khatimah, dosa. Yang membuat orang diazab di kubur, dosa. Yang membuat orang diazab di padang mahsyar, dosa. Yang membuat orang harus masuk neraka, dosa. Yang menghalangi orang masuk surga, dosa. Sumber masalah manusia itu dosa. Ketika dosa itu diampunkan oleh Allah, ketika dosa itu dimaafkan oleh Allah, maka hilanglah semua sumber masalah. Secara otomatis semuanya kita dapatkan kalau sudah diampunkan dosa. Maka dengan mengatakan satu doa saja malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, makbul, maka kita sama dengan telah meminta segala hal tentang kebaikan, tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi di situ letak kenapa puncak Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Jadi kalau dosa sudah diampunkan, semua kita dapat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Hidup menjadi ringan. Karena yang membuat hidup berat ini adalah dosa. Makanya orang cepat kali sakit pinggang, terlalu berat badannya. Sebenarnya bukan badannya, tapi dosa. Buktinya justru yang banyak sakit pinggang orang kurus-kurus. Orang yang gemuk justru tidak sakit pinggang. Berarti yang membuat sakit pinggang itu enggak selamanya berat badan. Ada lain, terlalu berat dengan dosa. Makanya kadang-kadang terasa waktu naik motor. Mungkin kalau sering naik mobil enggak terasa. Biasanya kalau naik motor terasa itu. Begitu kita bawa motor, ada orang yang numpang numpang di belakang. Begitu dia naik, berat sekali terasa. Itu bisa jadi salah satunya adalah dosa. Makanya kalau kita banyak dosa, hati-hati minta numpang naik motor orang. Terdeteksi ini banyak dosa. Banyak dosa. Pokoknya antara dua. Kalau enggak terlalu berat depan, berat belakang. Kalau berat depan berarti yang bawanya. Dan itu bukan hanya ketika hidup, sampai mati. Saat jenazah itu diusung, ada orang kurus, tapi ketika jenazahnya diusung berat sekali. Ada orang gemuk, badannya berat. Ketika di dunia susah tak bekerja, hanya bekerja. Tapi ketika meninggal, saat kita usung, ringan sekali. Ini hari ini edisi bela orang berat badan. Jadi tidak kemudian berat badan itu kemudian bermakna tidak baik, belum tentu. Ada orang yang badannya berat, ketika meninggal jenazahnya ringan, diusung, tidak terasa.
Nah, ada orang yang justru sebaliknya, tapi ketika diangkat hampir-hampir seberat langit dan bumi. Nah, berat sekali. Nah, seperti kita masukkan jenazah dalam kuburan. Itu yang biasanya memasukkan jenazah dalam kuburan itu biasanya dia bisa merasakan itu. Disambut itu di dalam kuburan. Itu kalau udah orang sering pengalaman dia bisa merasakan mana jenazah yang soleh, yang baik, mana jenazah yang sebaliknya. Kalau jenazah yang baik mudah, seperti apa istilahnya, mengalir terus, mudah disambut, mudah diletakkan, mudah diarahkan ke kiblat, dan mudah dimasukkan ke liang lahat. Tapi sebaliknya ada yang susah. Dari disambut udah susah, berat, ribet, repot, ribut orang. Kemudian waktu dimasukkan ke liang lahat, waktu diarahkan ke kiblat kayak melawan. Dan ini tidak ada urusan dengan ukuran badan. Tidak ada urusan dengan ukuran badan. Misalnya tidak boleh kita katakan pada orang, "Nyan payah pubu badan mecut, tengok di malam kubu baik hei go." Anak-anak, tidak perlu kita ngomong seperti itu. Karena justru ada orang yang badannya kecil, waktu dimasukkan kubur susah. Ada orang yang badannya besar, masuk kubur mudah. Nah, jadi yang membuat hidup berat itu adalah dosa. Makanya orang yang kenapa Rasulullah itu rambutnya meskipun sudah umur 60 tahun lebih menjelang wafat, tidak ada rambut putih kecuali hanya beberapa lembar saja. Karena memang ringan sekali badan beliau, ringan sekali. Termasuk ringan. Itu pengaruh juga. Tapi tidak semuanya. Karena ada kondisi. Kan kita sudah pernah bahas ya. Kita sudah pernah bahas bahwa nanti ketika di hari akhirat saat pemeriksaan di mahkamah Allah ada sedikit dispensasi untuk orang yang rambut putih. Ya, itu kan sudah kita bahas itu hadisnya. Ketika diperiksa, begitu datang orang rambut putih, maka malaikat mengatakan ini udah lama dia beribadah kepada Allah sampai putih rambutnya, mudahkan urusannya. Begitu ada yang di belakangnya lebih tua, cuman cat rambutnya hitam, dicat rambutnya, dianggap seperti anak muda, panjang hisabnya. Maka orang tua yang sudah putih rambutnya jangan dicat warna hitam. Nanti bermasalah, dikumpulkan sama anak muda dari akhirat. Enggak diberikan dispensasi. Nah, kembali ke dosa tadi. Jadi yang membuat hidup ini berat adalah dosa. Maka oleh karena itu, kalau kadang-kadang hidup terasa berat, terasa gundah, terasa gelisah, ya, terasa kadang-kadang kita manusia ya, terasa enggak menentu arah. Nah, berarti itu disuruh banyak-banyak istighfar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, tidak ada dosa, maksum. Istighfarnya sehari 100 kali. Inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Dijamin masuk surga, tidak ada dosa. 100 kali sehari beristighfar. Kita semua enggak ada jaminan. Tapi istighfar 3 kali. Itu pun kalau udah dipimpin sama imam. Kalau enggak ada dipimpin sama imam, kagak istighfar. Lihat kiri kanan, bangun, berangkat aja. Nabi Adam. Kayak kita kadang-kadang terlalu pede. Tapi kalau pede karena rahmat Allah mungkin bisalah ya, husnudzon kita kepada Allah. Coba kita bayangkan, Nabi Adam itu diciptakan dengan tangan langsung Allah. Kemudian ketika dia tercipta, malaikat disuruh sujud untuk Adam.
kemudian ditempatkan di surga, tempat paling istimewa. Tapi buat satu kesalahan, langsung diturunkan ke bumi, Nabi Adam. Kira-kira bagaimana dengan kita yang dosa begitu banyak? Hogume dah. Makanya jangan terlalu pede. Kadang-kadang kita pede merasa Allah Rahman, Allah Rahim. Alah mudahnya. Bahkan ada yang berfikir abah ti ada tak taubat, abah tiga juga di. Nyajino tanggung tak. Tak boleh seperti itu. Taubat itu harus segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Tidak boleh ditunda-tunda. Segera. Bersegera. Tidak boleh ada taubat itu enggak boleh dia ditangguhkan, diprogramkan waktu. Alahnya bah taubat tingah macam. Nyo nabut bercuti yang agak-agak cubahat baca. Jadi bah 3 je taubat 3. Alah bah taubat minggu ke juga 3. Ada yang berfikir seperti itu. Nyo na proyek baca mang kurang gelih proyeknya man bah 3 bah minggu ke udah 3. Alah taubat bah tonuku. Alah taubat betul-betul taubat bah. Jangan ditangguhkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Tapi ente kiban, setelah kita bertaubat takut tersepul kamu ulang lah. Nanti kalau kita bertaubat lehonya untuk malam takut orang pubut lah. Taubat orangnya minggu ke orang pubut lah. Itu urusan lain. Yang disuruh yang sekarang. Yang penting sekarang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan penuh penyesalan dan menyampaikan kepada Allah beserta meminta bantuan Allah, tidak akan mengulanginya lagi walaupun 1 detik kemudian jatuh lagi dalam dosa. Sekarang. Walaupun 1 jam kemudian jatuh lagi dalam dosa. Walaupun besoknya terpeleset lagi dalam dosa. Walaupun minggu depan jatuh lagi. Walaupun bulan depan buat lagi. Walaupun tahun depan buat lagi, lebih besar lagi dosanya. Tapi sekarang taubat. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan-bosan mengampunkan dosa sampai hamba itu sendiri yang bosan minta ampun kepada Allah. 1000 kali kita bertaubat dalam sehari, Allah tunggu. Yang penting setiap bertaubat itu, setiap istighfar itu ada penyesalan dan minta bantu kepada Allah. Itu yang penting syaratnya. Kan tidak ada syarat taubat itu kalau kemudian terulang lagi maka tidak ada arti taubat itu. Kan tidak ada syarat seperti itu. Yang ada syarat taubat itu menyesal dan berusaha tidak melakukan lagi. Tidak berencana melakukan lagi syaratnya. Tapi kalau kemudian terpeleset jatuh lagi, Allah saja tidak menjamin. Justru Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak manusia itu khatta'un, pasti berdosa, banyak dosa. Khatta'un, mubalaghah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang yang berbuat dosa itu at-tawwabun, yang juga banyak taubatnya. Jadi tanya terpegat pemikiran roh tu. Halanya tanggung tak taubat orang yang. Yang pemikiran dia. Nyo tanggung tak ada taubat minggunya. Halah tengah tak pubut je kakak bah 3 but je boleh. Baik tanggung, ya. But dosa. Itu pemikiran kita. Allah tidak seperti itu. Apalagi sampai ada orang yang putus asa. Karena tujuan syaitan menggoda manusia itu bukan sampai manusia itu berbuat dosa, bukan.
Bukan, itu belum tuntas syaitan. Tujuan syaitan mengganggu, menggoda manusia untuk berbuat dosa. Target syaitan itu sampai manusia itu berputus asa dari rahmat Allah. Itu baru berhasil syaitan. Tapi kalau kemudian si hamba itu berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah, kalah syaitan. Tujuan syaitan itu membuat manusia itu putus asa. Ketika seorang pendosa memvonis dirinya, mengambil kesimpulan untuk dirinya, memutuskan untuk dirinya dengan sebuah pemikiran, saya tidak ada harapan lagi bertaubat. Kabih dong, hana lilung. Cik kamu nolong, hana harapan dia. Putaubat man. Baru pebut dosa, nyoka pebut lang. Rencana ada seput pisi kata. Singah lang. Ketika seorang hamba berfikir seperti itu baru puncak sukses syaitan. Maka hati-hati berputus asa. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang tidak beriman. Itu sukses syaitan. Ya. Karena Allah selalu menunggu kita bertaubat. Jadi walaupun le tak pubut, le tak taubat pubut lah, yang taubat tetap. Dan Allah menunggu setiap saat. Tak ada pintu taubat itu ditutup. Pintu taubat itu ditutup hanya 2 waktu. Yang pertama, ketika nyawa manusia sampai ke gargarah. Gargarah. Dia tarik nyawa dari kaki, naik sampai ke gargarah. Biasanya kalau orang meninggal itu ketika nyawa sudah sampai ke gargarah, dia agak bersuara. Itu nyawa sudah sampai ke gargarah. Nyawa sampai ke gargarah baru tidak ada arti istighfar lagi. Kedua, ketika matahari telah terbit dari barat. Selain itu tidak ada pernah pintu taubat ditutup. Bahkan Allah datang ke kita. Tanya pajan ke taubat. Ditunggu. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Setiap malam Allah menghamparkan tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail, dan menghamparkan tangannya di siang hari agar bisa bertaubat pelaku-pelaku dosa di malam hari. Terlebih lagi sepertiga malam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lail. Sesungguhnya Allah turun dengan rahmatnya setiap sepertiga malam, mendatangi hamba-hambanya. Hal minta ibin, apakah ada yang bertobat? Cuma kita tidur, tak tinggal pergi kerja Allah. Kadang-kadang jaga tetap taubat, langsung diterima oleh Allah. Sampai Allah mengatakan dalam hadis kursi, wala ubali walau balagat dhunubuka ananas sama. Wahai manusia, tidak ku peduli walaupun dosamu itu menjulang tinggi, memenuhi langit-langit bumi. Ghafartu laka, akan kuampunkan bagimu, mastaghfartani, selama kamu meminta ampun kepadaku. Yang penting istighfar baik putuh, bapak-bapak. Yang penting istighfar baik putuh. Ada raya tak dosa istighfar, yang istighfar baik putuh. Lake bantu ba Allah. Selama kita masih beristighfar, selama kita masih meminta bantu kepada Allah agar diampunkan dosa, kita pada posisi aman. Tapi ketika kita tidak lagi beristighfar dengan sebab putus asa dan tidak lagi meminta kepada Allah untuk dijaga kita daripada maksiat, maka itu kita sedang berada dalam masalah besar. Nyandanya karut dalam syaitan. Ya. Jadi banyak-banyak kita beristighfar. Kemudian harus penghayatan. Seperti contoh kita sampaikan tadi, selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita istighfar sendiri. Ketika kita istighfar itu, Astaghfirullahaladzim. Kita hayati, kita bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan.
Benar terbayang betul. Jangan hanya sekedar lewat di mulut saja. Harus terbayang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lega. Kemudian baru mau zikir yang lain, ya. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, atau mau tambah dengan selawat, itu silahkan. Dan terlebih di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak istighfar kita. Istighfar khususnya nanti, apalagi kalau 10 akhir Ramadan. Nanti malam menyujud ulang-ulang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca ulang-ulang pas malam itu, malam Lailatul Qadar. Masuk doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah melalui Ramadan tahun ini yang terampunkan seluruh dosa-dosanya. Baik dosa yang telah terjadi maupun dosa yang akan datang. Apa makna dosa yang akan datang? Allah hindari kita daripada berbuat dosa berikutnya. Ya, itu makna ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi bukan berarti diampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Oh, mudah-mudahan berarti uka dah berbuat dosa akan aman. Ada apa? Karena jaminan ampunan. Tak seperti itu. Maksudnya Allah jaga kita dari berbuat dosa. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu amalan yang mulia, salah satu amalan yang agung di bulan Ramadan, salah satu zikir yang ditekankan di bulan Ramadan adalah istighfar. Banyak-banyak meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab atau diskusi bisa kita coba berdalam. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Kepada jemaah, silakan bertanya. Iya. Dari Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat kadang-kadang Pak Ustaz pikiran kemana-mana. Iya. Lebih baik daripada kemana-mana di salat. Makanya setiap selesai salat dianjurkan untuk beristighfar. Iya. Apakah istighfar itu akan menghapus dosa-dosa yang tidak khusyuk di dalam salat? Iya. Kemudian satu lagi terkait jeda salat tadi, untuk salat jamaah apa juga harus jeda? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama lebih baik salat walaupun pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak salat. Ya, itu luar biasa ya, yang kaedah luar biasa. Mudah-mudahan itu kaedah itu dipakai juga sama anak-anak muda ya. Ya, lebih baik ada walaupun tidak sempurna ya, daripada tidak ada sama sekali. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali hanya sedikit yang bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi jangan gara-gara tidak bisa khusyuk kemudian tidak salat. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, khusyuk itu sunat. Ya, jadi khusyuk itu sunat dalam kitab mazhab Syafi'i. Khusyuk itu sunnah muakkadah. Walaupun memang ada pendapat seperti mazhab Zahiriyah juga dari Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa khusyuk itu syarat sah salat. Maka kalau kita tergantung bagaimana kita mensikapi ya.
kalau kita memilih pendapat yang mengatakan khusyuk itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, maka kita disunatkan dalam solat itu berusaha sebisa mungkin untuk khusyuk. Tapi kalau kemudian setelah kita berusaha tetap iplung lain je, tarob li iplung li lain, ya, tarob li iplung li, maka itu kita tidak sampai berdosa. Yang penting kita sudah berusaha. Yang B mungkin yang peletup dengan istighfar dari pun takbiratul ihram baru terkejut dia selalu Assalamualaikum, oh kali kau sembahyang. Nah, insya-Allah ya, itulah fungsi istighfar untuk menyempurnakan yang kurang. Tapi untuk menyempurnakan yang kurang-kurang dalam salat wajib itu bukannya istighfar, termasuk salat qabliyah dan salat ba'diyah. Tapi istighfar juga demikian, untuk menutup kalau ada kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita lakukan. Nah, kemudian salat jamak tadi, pada dasarnya salat jamak itu setiap salat itu disuruh iqamah. Azan cukup sekali, iqamahnya dua. Jadi misalnya kita ini kalau fikih ya. Jadi misalnya kita jamak zuhur dan asar. Jadi harus ada azan. Pertama harus ada azan, sunat azan ya. Dimanapun kita salat, azan itu sunat dan iqamah itu sunat. Untuk jamak, jadi dia sebenarnya dua-dua salat azan. Dua-dua salat itu ada azan dan qamat. Cuman boleh azannya itu sekali, tapi qamatnya tetap disuruh dua. Kita jamak zuhur sama asar. Salat zuhur dulu azan, kemudian qamat. Selesai zuhur 2 rakaat jamak qasar ya. Kemudian bangun sunat lagi iqamah. Itu sunat. Cuman karena kita tabi keloro dia tak bedah ju. Tapi sunat iqamat. Sehingga ada jeda. Salat itu tidak karena dia tidak menyatu dua salat yang berbeda, harus ada sedikit jeda. Maka kalau bisa itu iqamah. Cuman kalau memang selama ini kita tidak iqamah lagi, langsung bangun sah juga ya. Cuman ya tadi pahala sunnah iqamahnya kita tidak dapat. Ya demikian. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Tadi disampaikan terkait dengan kita berdua salah segera taubat. Ya. Taubat di sini maka juga terkait dengan mengenai taubat dan maka harus disertai dengan baca taubat, kita baca istighfar dan menatap tergelincir lagi maka begitu lagi. Ya. Jadi kita dalam syariat Islam ini, syariat Nabi Muhammad SAW, taubat itu paling simple. Kalau syariat-syariat sebelumnya berat. Seperti syariat Nabi Musa, ada proses taubat harus saling membunuh. Karena itu dalam Al-Quran, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Karena berat Bani Israel. Karena berat masalah awaknya dengan para nabi, dipoh nabi, dipengut nabi, dipelaku nabi, sehingga mereka minta taubat. Nabi Musa katakan perintah Allah, taubat kalian adalah faqtulu anfusakum, kalian berperang sama kalian sampai mati semua. Taubatnya saling membunuh. Walaupun jangan kita bayangkan umat gawat dah go syariatnya. Maksudnya Allah ingin katakan memang Israelnya cik hanja udip. Menyudip pasti bermasalah. Cik hanja cara li. Makanya Hitler republik oi. Temai kebah cik Hitler. Kata Hitler, sengaja saya tinggalkan Yahudi ini supaya dunia tahu kenapa saya habisi mereka. Orangnya kayak pabih kau lain lah. Ya. Jadi kemudian syariat Nabi apa lagi? Berat taubat syariat dulu. Tapi syariat kita Nabi Muhammad SAW dijadikan taubat itu paling mudah.
Tingkat Nabi Adam aja kan tidak langsung diterima taubat Nabi Adam, sampai beliau nangis penuh sungai itu. Habis ulang-ulang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berhari-hari itu nangis. Kemudian tiba-tiba Nabi Adam bertawassul dengan nama Muhammad. Akhirnya Nabi Adam gepikir kiban caranya. Maka kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Adam, pada Nabi Muhammad belum ada. Begitu Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, ditanya sama Allah, "Wahai Adam, di mana kamu tahu nama Muhammad itu?" Kata Adam, "Ketika engkau tempatkan aku dalam surga, aku melihat di arasy tertulis nama Muhammad. Maka itu pastilah nama yang istimewa." Kemudian diterima taubat Nabi Adam alaihissalam, baru diperjumpakan lagi dengan Siti Hawa. Taubat umat Nabi Muhammad paling simple. Yang penting sebagai taubat umat Nabi Muhammad, ada merasa menyesal, ya, dan ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi hanya taubat itu astagfirullah, tapi nyokiban takut lusa. Alah taubat je deman lusa hum sang hi kejadian dong. Itu tidak boleh, itu main-main itu, ya. Itu ulok-ulok, ya. Yang penting ada penyesalan. Yang penting ada penyesalan, betul-betul menyesal, bertaubat dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Bertekad tidak mengulanginya. Udah selesai. Ucapkan istighfar dengan lafaz-lafaz yang begitu banyak. Mudah sekali. Dan tidak harus mandi. Ya. Tidak harus mandi taubat itu. Tidak ada, yang ada sunat taubat itu solat. Orang yang bertaubat, betul-betul bertaubat, termasuk disunatkan solat. Menyo habis bu solat sunat taubatan nasuha. Solat sunat 2 rakaat. Ya. Niat usalli sunat taubah. Itu boleh. Tapi kalau mandi tidak ada. Kecuali yang ada sunat mandi itu bukan sunat mandi, wajib mandi, ya. Orang non muslim masuk Islam, itu wajib mandi. Kalau memang dia selama dalam kekafirannya dia melakukan hal-hal yang junub, ya, maka ketika dia masuk Islam dia wajib mandi. Itu pun para ulama berbeda pendapat. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin Dari Bapak YouTuber. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau setiap itu ajar itu kan sunat, ya. Yang mana? Ajar kalau waktu sholat ajar. Iya. Tapi ada kejadian pas semuanya mati lampu. Mati lampu diajar terus. Tapi begitu selesai ajar, yang sholat itu kamu kan sudah hidup lagi, dia ajar lagi. Jadi teman-temannya bilang jangan ngapain lagi, katanya ini tidak cukup. Iya. Karena tadi nggak sah dengan didengar sama orang. Itu yang baik bagusnya gimana ya? Tidak disyaratkan azan itu mesti pakai mic. Jadi pakai mic itu bukan salah satu syarat sah azan. Cuman karena inti daripada azan itu adalah al-i'lan. I'lan atau i'lam. Maknanya membuat pengumuman. Arti i'lan itu kan membuat pengumuman, memberitahukan orang sejauh-jauhnya bahwa waktu salat telah tiba. Jadi dia boleh pakai mic, dengan pakai mic mungkin lebih terbantu, boleh tidak. Rasulullah dulu ketika Bilal bin Rabah azan itu disuruh naik atas masjid, biar lebih tinggi, jadi suaranya lebih jauh terjangkau, ya. Kalau sekarang kita nggak harus naik lagi, tinggal ditaruh toa di atas. Tapi kalau lagi-lagi azan
tiba-tiba mati toanya, lah tak apa-apa lanjut aja. Dan setelah selesai azan tak perlu ulangi lagi. Selesai azan, karena sebenarnya ini kalau berbicara hukum ya, sebenarnya nggak boleh bertabrakan suara azan tuh antara satu masjid dengan masjid yang lain. Sebenarnya tidak boleh, karena itu mengganggu. Coba kita bayangkan, masjid ini udah azan, orang lagi sholat qabliyah, tiba-tiba tempat lain azan, terganggu nggak orang sholat masjid ini? Sebenarnya itu tidak boleh, dan itu harus diatur sebenarnya. Jadi jangan misalnya level melasah misalnya, atau level musalla, tapi pakai toanya itu terdengar satu kemukiman misalnya. Itu tidak boleh. Nanti ini kita bisa mengusulkan kepada spesialis sound. Dia ada ininya, ada hitungannya sendiri dia. Ini kalau begini alat toanya, begini alat mixernya ini dia akan menjangkau berapa kilometer ke kanan, ke kiri. Itu bisa ke depan dengan teknologi bisa diatur itu. Jadi makanya timbul pertanyaan, inyo katanya daduk bak kedai kopi, 10 boh masjid azan. Inyo yang tahu tak jawab azannya. Coba gimana jawabannya? Jujur kita menjawab yang azan pertama kita dengar. Tapi apakah enak hati kita? Di sana juga masih ada azan, kita lagi bicara, tapi kita sudah menjawab azan pertama. Le azan ini, tika azan ide, le azan ide, lian ide. Ada sebagian kita enggak sekalian azannya. Dia di sini dulu, sana dulu. Itu sebenarnya seperti itu sistemnya. Tidak boleh bertabrakan dia. Kecuali kalau memang di sini tidak ada masjid lain yang azan misalnya, itu baru boleh kita satu ini luas terus. Jadi itu sebenarnya kedudukan azan. Dan dia tidak mesti pakai mic ya. Dimanapun solat di gunung, solat di hutan, solat di padang pasir, walaupun solat sendiri. Orang kan berpikir sunat azan itu kalau solat jamaah. Tidak. Setiap solat 5 waktu sunat azan walaupun solat sendiri. Orang sekarang aja udah enggak. Dulu kalau enggak salah saya, kalau di kampung-kampung itu paling tidak kalau mereka enggak azan, qamat. Kalau mau salat wajib, maka pasti qamat dulu. Walaupun sendiri tidur aku sembahyang. Tegala menggetak bila terang ke qamat gerau. Qamat gerau kaju. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Urun tuha aja mah kalanya. Qamat dia gerau. Lain baru takbiratul ihram. Cuman kita saja sekarang yang kalau salat sendiri enggak azan dah pasti enggak ada azan, hanya tajid tarik tidur. Qamat pun enggak ada. Jadi dia enggak masalah. Enggak mesti pakai mic azan tersebut. Ya. Baik, saya kira kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz telah memberikan tausiah kepada kita semua. Juga para jemaah telah berhadir, terima kasih. Untuk informasi besok pada zuhur kita mengundang Ustaz Dr. Renat Ilham Maulana SSI. Demikian informasinya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti biasa kita Terima kasih.